semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, belajar ilmu pengetahuan sosial, dan tema kita pada hari ini adalah mengenal lokasi tempat tinggal. Dan kita nanti akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita belajar, Pak Toto mau cek dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Apa wiwirangannya? Olip, ya kita doakan Olip segera sembuh sehingga bisa bergabung dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ambil sikap doa yang baik. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita pembelajaran, mari kita semangat dulu. Walaupun ini sudah agak siap, nah kita semangat dengan yel-yel kelas yang sudah ada mulai. Mohon semuanya untuk berdiri, kita yel-yel. Ketika Anda menggunakan Google Map, entah itu mencari satu lokasi atau ketika bepergian, Anda terbantu nggak? Terbantu. Siapa yang pernah menggunakan Google Map untuk mencari tempat tinggal saudaranya? Nah, tempat tinggal saudaranya. Tempat tinggal saudaranya. Kenapa kamu pengalamannya menggunakan Google Map untuk apa? Mencari tempat tinggal siapa? Oh, mencari tempat tinggal kamu sendiri. Dan tahu alamat tempat tinggal kamu di mana? Nah, mana alamatnya yang di Google Map itu? Judulnya namanya itu Mendem. Nah, terus masuk kecamatan, desanya di apa? Ya, di sampai kecamatannya Giri Kontrol. Nah, itulah salah satu manfaat peta menggunakan peta digital atau Google Map yang bisa kita peroleh, yaitu mengenal lokasi tempat tinggal. Paling tidak mengenal lokasi tempat tinggal kita dulu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenal lokasi tempat tinggal kita, dan di sekitar kita, hubungannya dengan sekitar kita, nanti akan ada diskusi kelompok. Nah, sebelum diskusi kelompok, Pak Toto mau bagi dulu. Nah, saya minta kamu berhitung dari Grace, kemudian Rafa, dan seterusnya sampai 4. Sampai 4. Yuk Grace, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Ya, yang kelompok 1 tunjuk jari. Kelompok 1. Nah, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, sebelum kita mulai diskusi, perhatikan. Soalnya Pak Toto kirimkan, kami buka Google Classroom yang sudah saya buatkan bersama dengan Anda pada waktu pembelajaran kita yang pertama. Kemudian Anda klik tugas mengenal lokasi tempat tinggal. Sudah semuanya? Untuk pembelajaran kita hari ini tidak banyak menggunakan kertas ya. Kita menggunakan teknologi yang sudah ada, nah, sehingga bisa meminimalkan penggunaan kertas. Sehingga kita juga mencintai lingkungan di sekitar kita. Oke, kembali lagi sudah dibuka. Di situ ada petunjuknya. Nah, minta tolong dibaca Naya petunjuknya. Nah, yang keras Naya. Screenshot.
tadi sudah dibaca oleh Naya, ya, bahwa kita akan mencari lokasi tempat tinggal kita dengan sekolah, kemudian kamu mencari tempat-tempat yang penting. Tapi sebelum mencari tempat yang penting, dari Google Map yang Anda buat antara lokasi sekolah dan tempat tinggal Anda diapakan dulu tadi? Screenshot. Di screenshot, tahu yang dimaksud screenshot ya? Nah, saya rasa kami tidak mengerti memahami, ya. Ambil atau difoto layarnya, kemudian diapakan? Diberi tanda yang menurut kamu itu adalah tempat-tempat yang penting. Dan kemudian setelah selesai diapakan? Kirim, ya, kirim ke Pak Toto melalui Google Classroom yang ada di situ, yaitu tugas mengenal lokasi tempat tinggal. Dan nanti kita akan mempresentasikan, ya, mengapa lokasi tempat tinggal Anda yang Anda cari tadi, ya, ada tempat-tempat penting. Nah, menurut kamu kenapa itu dianggap penting? Itu ya. Baik, sekarang kita masuk ke kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Yuk, kelompok 1 dengan nomor 1 dengan nomor 1, kelompok 1, kelompok 2 dengan nomor 2 dan seterusnya. Mejanya boleh digabung, boleh satu. Kerjaan sama nomornya. Oke, sudah tahu caranya apa itu, kemudian apa? Screenshot ditandai tempat-tempat yang menurut kamu penting. Nah, bersama dengan temannya ya. Nanti kalau lu berdua bisa lihat kesempatan bulan.
Terus kita ada tanda hukuman pentingnya berdasarkan reaksi kamu sendiri-sendiri. Kelas lanjut dipandai, terus kemudian kamu tulis apa menurut kamu tentang terus kirim ke Pak Toto. Siapa yang mengirim nanti tampak di sini. Yang kirim.
Sudah memilih? Nah, Selu sama Yuni. Sudah memilih? Nah, ya, bintang juga sudah.
yang terpenting dari rumah saya ke sekolah. Yang pertama ada makanan Mesir. Dikarenakan ini adalah hobi ayam yang terkenal di Surabaya. Yang kedua ada pasar Jino. Dikarenakan juga tempat jual beli pasar yang utama. Ketiga ada jajanan. Dikarenakan jajanan adalah tempat ibadah. Boleh Pak, contoh tanya, makanan Mesir tadi tempat jualan apa? Iya ya. Ini kan jajanan yang dimakan. Nah, terus kalian jajanan aja. Tepuk tangan untuk Rawa. Baik, kita ke kelompok yang lain. Ini kelompoknya bintang. Nah, ya, lupa. Urusan dulu. Ini kita masuk ke depan, masuk ke kelompoknya bintang. Di sini ada tempat ini penting karena untuk belajar para anak-anak. Dan juga di bagian ini juga ada masjid untuk para kaum muslim. Ini yang kamu agak penting ya, kamu gimana? Ya alamatnya yang tepat daerah Ngampuan. Ya rumahnya Ngampuan. Siapa yang pernah ke Ngampuan? Nah, pernah ke Ngampuan ke tempatnya siapa? Bis tempat saudara. Nah, ke tempat saudara. Ngampuan itu nama dusun. Ya, dusun. Nah, itu terletak di kecamatan mana? Kecamatan Giriwoyo, sama seperti sekolah kita di Kabupaten Wonogiri. Ya, itu tadi yang menurut bintang tempat yang penting adalah salah satunya tempat ibadah bagi umat Islam, yaitu masjid apa namanya? Iya, Masjid Jami Syam Solid Al-Mahfuz. Terus kemudian ada yaitu sekolah SDN 1 Tatarejo. Siapa di sini yang dulu alumni SDN 1 Tatarejo ada? Nah, ternyata bintang itu menganggap itu penting karena itu adalah sekolahnya bintang SD 6 tahun ya di SDN 1 Tatarejo. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik. Tepuk tangan untuk bintang. Selanjutnya, siapa yang mau maju depan? Mewakili kelompoknya. Yuan, maju depan Yuan. Nah, Yuan rumahnya agak jauh ya, dari Batu Retno. Nah, oke kita ya lokasi-lokasi yang penting yang bertujuan dari Batu Retno sampai ke SMP Panggung Giriwoyo. Nah, kita tunggu dulu. Nah, kalau bisa ya. Iya. Menurut tujuan yang paling penting apa? Pertama, PT utama. Itu perusahaan apa? Oh, pembuatan triplek. Tidak. Terus? PJ. Singkatannya apa PJ? Oh, nggak tahu. Coba nanti kalau pulang dia ada singkatannya apa? Terus toko elektronik. Toko elektroniknya namanya apa? Oh, toko elektronik itu aja. Nah, terus pasar Batu Retno. Dia pernah ke pasar Batu Retno?
Nah, membeli apa? Membeli buah-buahan. Terus ini adalah SMP Bang Timur Diriwoyo. Nah, menurut Yuan, kenapa kok toko elektronik Pasar Batu Kota juga ya? Toko elektronik itu penting. Apakah itu toko pernah kamu ke sana atau mungkin punya saudaramu? Oh, pernah ke sana. Nah, membeli atau memperbaiki alat elektronik? Membeli apa Yuan? Tapi kulkas putih. Oh ya. Keluarga itu ya. Oke. Baik, tepuk tangan untuk Yuan. Oke, sekarang siapa lagi yang mau menunjukkan? Yumi dulu. Nanti ya, nanti aku sini nanya. Nah, Yumi. Aku baca dulu ya. Pertanyaan ini. Oke, Yumi sama seperti Yuan, rumahnya Mbak Retno, tapi menurut Yumi tempat yang penting dari Mbak Retno sampai ke SMP Batu Diriwoyo ya pasti berbeda. Nah, tempat yang penting apa saja menurut kamu Yumi? Jual beli alat tulis. Nama tokonya apa? Oh, Prima. Nah, Prima itu sudah lama sekali ya. 20 tahun yang lalu sudah ada toko Prima itu. Nah, oke. Kamu pernah beli alat tulis di toko Prima? Nah, terus kemudian apalagi yang penting? Sudah. Jadi ada football itu apa? Kamu masih ingat nggak? Football field Diriwoyo. Lapangan sepak bola Diriwoyo. Mari kita habis upacara di situ kan? Nah, pas tanggal 17 Agustus ya 2025. Ulang tahun yang berapa kita kemarin? 40 Yumi ikut upacara kan? Tugas kemarin tugas apa? Tugas ya di lapangan di udah. Nah, terima kasih Yumi. Nah, silakan duduk kembali secara gantian yang masuk ke depan. Pak Tonton hari ini tempatnya tugas yang diperlukan saya. Swalaya. Nah, swalayanya namanya apa itu? Oh, Sidomulyo. Siapa yang pernah ketemu Sidomulyo? Tinggal dulu kali ya itu ya. Oh, Batuang. Oh, Nayan mana Batuang? Iya, Nayan namanya jauh Batu Warno. Ya. Terus tempat apa lagi? Ya. Ini salah satunya adalah Swalaya Sidomulyo. Nah, pemilik tokonya kayak oh enggak. Ya, pasti kamu pernah belanja ke sana ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah
dia melalui peta digital yaitu Google Map. Nah, sebelum nanti Pak Toto beri pertanyaan, kita akan memperkuat pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Nah, di depan Anda sudah Pak Toto berikan yaitu atlas. Atlas. Kalau HP-nya diletakkan dulu. Nah, untuk pembelajarannya nanti kita akan buka HP lagi. Sudah. Kemudian kita buka atlas itu dari halaman yang pertama atau halaman 1. Buka 1. Isinya apa itu namanya? Betul, daftar isi. Nah, daftar isi. Cover jalan kata pengangkat dan sebagainya. Jadi kalau kita mau mencari peta di atlas ini, kita mencari dulu di daftar isinya untuk memudahkan. Misalnya, kalau kita mau mencari Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah halaman berapa? 20. Kita buka halaman 20. Kita buka halaman 20. Nah, Provinsi Jawa Tengah ini ketemu. Nah, Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini adalah peta Provinsi Jawa Tengah. Sekarang kita lagi di Provinsi Jawa Tengah itu ada legenda atau keterangan. Misalnya garis warna merah yang di atas itu, yang garisnya putus titik 1 itu disebut batas negara. Kemudian yang putus titik 2 disebut batas provinsi. Yuk kita cek batas provinsi. Garisnya titik 2. Jawa Tengah di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Jawa Barat. Di sebelah timur berbatasan dengan provinsi Jawa Timur. Di sebelah utara Jawa Tengah terdapat Jawa bagian utara. Nah, kemudian kamu lihat di situ arah mata anginnya. Ada arah mata anginnya. Nah, utara apa? Laut. Kalau di sebelah selatan provinsi apa? Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sini ada yang namanya legenda-legenda. Itu tadi keterangan dari peta yang Anda lihat. Nah, ada namanya orientasi atau arah mata angin. Kemudian ada keterangan mengenai lokasi dan juga legenda yang lain. Contohnya gradasi warna di Provinsi Jawa Tengah itu ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna oranye, kemudian oranye kecoklat-coklatan. Siapa yang bisa memberi keterangan arti warna itu? Cari di legendanya keterangannya. Yang warnanya hijau itu artinya apa? Dataran, coba yuk kita lihat. Kurang dari 100 meter, berarti dataran rendah atau dataran tinggi? Rendah. Jadi warna hijau semakin tua, datarannya semakin rendah. Kemudian kita lihat yang paling coklat di atas 2.500 meter. Dataran tinggi, coba cari dataran tinggi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Oh, saya ini Gunung Merbabu, Gunung Lau, daerah mana itu dia? Oke, berarti kita sudah menemukan ya unsur-unsur peta tadi. 1, judulnya Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada keterangannya atau legendanya. Kemudian kamu cari yang namanya skala. Atau kita tolong tentukan yang mana yang dimaksud skala itu yang mana.
1 banding 1.344.000. Berarti setiap 1 cm, perhatikan arti skalanya. Setiap 1 cm pada peta menunjukkan jarak sesungguhnya 1.344.000 cm. Kalau jadikan itu menjadi berapa? 13,44 km setiap 1 cm. Yang dinamakan skala. Perbandingan antara jarak peta dengan jarak sesungguhnya. Nah, untuk memperkuat itu, masih peta provinsi Jawa Tengah. Tadi kita sudah mempelajari beberapa, menemukan beberapa komponen peta. Yang pertama adalah judul. Nih, provinsi Jawa Tengah itu namanya judul peta. Nah, ini judul peta. Kemudian kalau pembuatan, karena ini atlas. Nah, kalau keterangan dulu, apa bedanya peta dan atlas? Atlas itu adalah kumpulan peta yang dijilid menjadi satu buku, namanya atlas. Jadi ini namanya atlas. Atlas itu isinya apa tadi? Kumpulan peta, berarti isinya apa? Peta. Nah, kalau ini namanya atlas, ini namanya peta yang dijilid jadi satu. Terus tahun pembuatannya. Nah, tahun pembuatannya bisa dilihat di sini. Ini di atlas kamu. Ya, di halaman I-2. Nah, Maret 2018. Jadi peta ini dibuat tahun 2018. Kemudian petunjuk arah. Nah, petunjuk arah. Kembali lagi ke Provinsi Jawa Tengah halaman 20 tadi. Mana yang disebut petunjuk arah? Petunjuk arahnya mana? Nah, mana petunjuk arahnya? Mana? Tuh, mana petunjuk arah? Tadi yang Pak Toto tanyakan sudah utara, sudah kita tahu dari sudah utara barat itu mana? Dari sini. Petunjuk arah itu namanya. Kemudian skala. Nah, skala. Tadi mana yang disebut skala? Bukan tadi sudah menemukan skala Jawa Tengah berapa banding berapa bisa? 1. Ya, 1 banding 1.344.000. Kemudian legenda. Mana tadi yang disebut legenda? Nah, itu keterangan. Nah, ini namanya legenda. Sekarang garis astronomis. Yo. Garis astronomis. Dulu pertama keterangan tentang garis lintang dan garis apa? Astronomis itu. Bujur, betul. Nah, inilah yang namanya garis astronomis, garis lintang dan garis bujur. Kemudian garis tepi. Ini garis tepi. Jadi membuat peta itu harus ada garis tepinya. Ada garis tepinya. Ini namanya garis tepi. Yang terakhir apa? Inset. Apa itu inset? Inset itu adalah keterangan. Ya, keterangan yang menunjukkan lokasi ada inset diperbesar atau inset diperkecil. Nah, di sini ada inset. Ini adalah Pulau Jawa. Yang warnanya merah, ini adalah Jawa Tengah. Maaf ya, ini menunjukkan oh Jawa Tengah itu adalah bagian dari Pulau Jawa. Yuk kita cari lagi insetnya.
Daerah Istimewa Yogyakarta. Hebat. Ya. 81. Insetnya yang mana? Ini berarti dari keseluruhan Pulau Jawa, daerah Istimewa Yogyakarta yang diberi tanda warna merah. Nah, ini yang dinamakan inset. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Ya. Nah, kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Nah, angkanya di bawah, HP-nya boleh di bawah. Fungsi peta, petunjuk bagi orang-orang yang bepergian. Tadi Pak Toto bertanya kepada Anda ketika menggunakan Google Map, ada yang pernah pergi ke tempat neneknya, ke tempat saudaranya, karena belum apa, kemudian menggunakan Google Map. Jadi sebagai petunjuk jalan bagi orang-orang yang bepergian, menunjukkan suatu letak di permukaan bumi dalam hubungannya dengan tempat lain. Tadi sudah mempresentasikan. Ya, misalnya Naya yang rumahnya mana tadi Batuwarno, mau ke SMPR melalui toko yang namanya Sido Muncul, toko. Sido Mulyo, apa atau Sido Mulyo, ya, yang menunjukkan dari Batuwarno ke Diwiwoyo lewat toko Sido Mulyo, toko yang jual beli kebutuhan rumah tangga. Terus Rafa tadi dari Sawit ke SMP Patu Guntur Diwiwoyo ternyata lewat Miaya Makali. Nah, kenapa menurut Rafa itu tempat yang berkesan? Karena tempatnya ramai dan salah satu Miaya yang terkenal di Diwiwoyo. Nah, itu yang dinamakan hubungan suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Memperlihatkan ukuran, jarak, luas, dan arah. Tadi kita sudah membuka peta bersama-sama Provinsi Jawa Tengah. Nah, terus kita juga bisa melihat jarak, ya, Jawa Tengah dengan misalnya Provinsi Jawa Timur dan sebagainya. Memperlihatkan bentuk negara, benua, sungai, dan sebagainya. Ini adalah fungsi peta. Dan sebelum nanti Pak Toto beri pertanyaan lebih lanjut, sekarang kita mau ice breaking dulu. Ice breaking, tapi sebelum ice breaking yuk beri dulu kali lagi. Jalan kelas, jalan kelasnya kita kumandangkan lagi. Nah, siapa komandannya tadi? Yo guys. 1, 2, 3. Pak Toto akan mengetes konsentrasi Anda dengan ice breaking. Nah, nanti saya duduk satu orang, kemudian mulai berhitung. Ketika kelipatan 3 ditandai dengan tepuk, bukan menyebutkan angka. Kita mulai ya, siap? Siap. Yuk dari Grace. 1. Ya mulai dari apa ya? 1 ya. 1 gini. Siap. Yuk mulai dari apa? 1, 2. Yang satu konsentrasi. Oke, ulangi lagi dari kita. 1, 2.
Yuk dari 8 lagi. 1, 1, 2, 5, 8. Tidak konsentrasi. Ya. Yuk, tak ulang saya lebih cepat lagi. Siapa tahu akan duduk bebas siapapun nanti tempat duduknya. Ya, dari depan ini, dari belakang ini terus nanti ke depan atau sebaliknya dari depan ke belakang. Yuk, dari Iwan 1. Yuk, Rahman. 2, Yuk, lagi dari Iwan 1. 7, 12. Yuk, balik ke mana? Sekolah Iwan 1. 2, 7, 10, Lalu lagi dari Iwan. 2, 7, 10. Baik, sekarang Pak Toto beri pertanyaan. Silakan buka HP dan buka berkelas penada. Baik, Pak Toto beri waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan soal sumatik. Tes sumatik mengenal lokasi pembandingan. Tes sumatik mengenal lokasi pembandingan. Sudah bisa semuanya dibuka? Nah, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang.
Lagi. Tiga menit lagi. Apa sudah mengirimkan? Dan saya pukul apa? Ini sudah. Tes materi. Nah, Pak Toto juga kirimkan refleksi. Silakan kamu juga untuk classroomnya refleksi. Bagaimanakah pembelajaran kita hari ini? Di situ ada pilihannya. Apakah menyenangkan? Apakah cukup menyenangkan? Atau sangat menyenangkan? Silakan Anda pilih. Refleksi kita pada hari ini. Dan letakkan HP-nya. Nah, kita tutup dengan doa. Terima kasih atas kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita letakkan juga tulisnya dan kita tutup dengan doa. Ya. Dan siap, kita berdoa. Untuk agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Selesai boleh istirahat, kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita berikutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan untuk kita semua.